Universitas Lambung Mangkurat, lestari budaya, lestari Banua, jadilah semboyan dalam jiwa.
Kampung Seni Budaya Universitas Lambung Mangkurat, lestari budaya, lestari Banua, jadilah semboyan dalam jiwa. Langkahkan kaki bergandengan tangan, menggapai mimpi, menyatukan misi, berkarya tanpa henti, buanglah emosi, yakinlah karya kami takkan mati. Langkahkan kaki bergandengan tangan, menggapai mimpi, menyatukan misi, berkarya tanpa henti, buanglah emosi, yakinlah karya kami takkan mati. Kampung Seni Budaya Universitas Lambung Mangkurat, lestari budaya, lestari Banua, jadilah semboyan dalam jiwa. Langkahkan kaki bergandengan tangan, menggapai mimpi, menyatukan misi, berkarya tanpa henti, buanglah emosi, yakinlah karya kami takkan mati. Kampung Seni Budaya Universitas Lambung Mangkurat, lestari budaya, lestari Banua, jadilah semboyan dalam jiwa. Lestari budaya, lestari Banua, umat tak lahir membawa budaya. Lestari budaya, lestari Banua, sampai mati tak ikat budaya. Lestari budaya, lestari Banua, umat tak lahir membawa budaya. Lestari budaya, lestari Banua, sampai mati tak ikat budaya, berkarya tanpa henti, buanglah emosi, yakinlah karya kami takkan mati. Berkarya tanpa henti, buanglah emosi, yakinlah karya kami takkan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi, MSI, MSc, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Fauzi MP, selaku Pembina UKM Kampung Seni Budaya Universitas Lambung Mangkurat. Yang terhormat anggota pelopor dan anggota kehormatan Kampung Seni Budaya Universitas Lambung Mangkurat.
Yang terhormat Paman Bahrudin selaku Ketua Umum atau Damar Kampung Seni Budaya Universitas Lampung Mangkurat serta seluruh anggota Kampung Seni Budaya. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada sponsorship kami yaitu UPTD Taman Budaya, DPD KNPI Kalimantan Selatan, Wibisono Group, Iwanian Yuliansi Ganiroindo, Sambalalap, Rumah Tumpeng, Walhi, dan Istana Print. Media partner RRI Banjarmasin, LPM Peristiwa, LPM Kindai, Curhatan ULM, dan Suara Kampus. Juga kepada para donatur kami, Bapak Roswandi Salem MSOS MM, Bapak Iwayan Sudarma SOS MM, dan Bapak M. Sarifudin SE MAP. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya pula lah kita dapat melaksanakan Arus Seni dan Disnatalis ke-12 tahun 2020 Kampung Seni Budaya Universitas Lampung Mangkurat dengan tema Manggung Indung di Tanjung Mandung. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ketua Pelaksana acara Arus Seni dan Disnatalis ke-12 tahun 2020 Kampung Seni Budaya Universitas Lampung Mangkurat kepada acara Tu Andina Adiputri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Lampung Mangkurat, yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Lampung Mangkurat, yang terhormat anggota pelopor dan anggota kehormatan Kampung Seni Budaya Universitas Lampung Mangkurat, yang terhormat Ketua Umum Kampung Seni Budaya Universitas Lampung Mangkurat, dan yang saya banggakan seluruh anggota Kampung Seni Budaya Universitas Lampung Mangkurat dan panitia pelaksana. Sebelumnya, acara ini sudah berlangsung pada tanggal 11 September 2020 sampai hari ini, tanggal 12 September 2020. Dan saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir dan dapat menghibur para penonton di rumah. Mohon maaf juga jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yaitu oleh Ketua Umum Kampung Seni Budaya Universitas Lampung Mangkurat. Kepada Paman Bahrudin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3, yang saya hormati anggota pelopor dan anggota kehormatan, yang saya hormati seluruh anggota UKM Kampung Seni Budaya Universitas Lampung Mangkurat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan acara Arus dan Disnatalis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kerabat, serta sahabat, dan pada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara Arus dan Disnatalis Kampung Seni Budaya ke-12 ini telah mencapai malam puncak, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton ataupun yang berpartisipasi dalam acara Arus Seni ini, dan saya harapkan bagi penonton untuk menyaksikan terus hingga habis rangkaian acara Arus Seni dan Disnatalis ke-12 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga yaitu evaluasi Lomba Madihin se-Kalimantan Selatan. Dengan hormat kepada para juri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari hasil virtual Madihin, yang pertama ucapkan apresiasi yang sangat tinggi untuk kawan-kawan pemedihinan di generasi milenial ini. Tapi yang perlu diingat sebagai bahan evaluasi bahwa
yang kita taati itu adalah juklak. Kita lihat di pada juklak itu adalah ada tema. Temanya adalah ketahanan seni tutur, sehingga Madihin itu sebagai media presentasi menyampaikan bagaimana ketahanan seni tutur, sehingga isi dari Madihin tidak terlalu jauh, bukan keluhan isi, tetapi ada persoalan mungkin terus diberikan solusi, diberikan jalan pemecahannya. Kemudian selain juga kita seni tutur itu terbatas dengan sekedar lamut atau sekedar syair, masih banyak seni tutur yang lain, seni tutur kita Banjar ini. Nah, itu perlu barangkali diapresiasi oleh para peserta. Kalau nantinya dilaksanakan lagi Madihin dengan tema, itu perlu kita memahami juklaknya, temanya apa, kemudian kita bisa merancang isi yang akan disampaikan itu sehingga tidak terlalu lepas dari apa yang dimaksudkan oleh panitia. Mungkin itu salah satu yang saya amati, bahwa kita perlu kembali ke juklak, terutama pada tema itu tadi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bulak, luar biasa. Dan saya juga mengucapkan selamat dan luar biasa sekali. Artinya antusias dari para milenial ini sangat-sangat luar biasa. Walaupun di masa keterbatasan kita sekarang, di masa pandemi sekarang, namun antusias untuk menggerakkan sosial media ini memang kita acungi jempol. Artinya dalam di keterbatasan 20 peserta itu malah lebih melebihi dari 20 peserta. Nah, oke. Sekarang bagian turun juga kan. Nah, artinya kita main di struktur. Masih ada sebagian memang ulun salut, sudah mulai banyak yang mengenal hadiah. Karena kalau festival-festival dulu tuh paling fatal di hadiah, ada tahun hadiah, betapun hadiah itu apa, itu sangat-sangat fatal karena bahwa pada dasarnya kan Madihin ya berhadiah gitu. Tapi masih ada aja pas di festival di lomba ini yang ada hadiah. Mungkin itu lebih belajar lagi, artinya mungkin bisa melihat dari teman-teman yang sudah juara nantinya, lihat lagi lah kenapa mereka bisa juara, apa sih kekurangan dari yang punya kita. Artinya jangan merasa oh aku bisa Madihin, aku bisa menuruti almarhum John Trala, aku bisa menuruti siapa. Jangan, kita melihat dulu kenapa aku bisa menuruti almarhum John Trala tapi ada juara, apa salahnya. Nah itu di struktur itu paling fatal benar di hadiah yang melihat kalau terima tadi lah Bang Jaki lah bisa kayak saya terima. Cuman ini sedikit di struktur tadi pulang ditambahkan, jadi struktur apa ya, menggandang manarbangnya lah. Apabila hendak merubah syair itu tolong diberi tanda, bisa diberi tanda tabang. Jangan ketika hendak dirubah asal rubah syair. Itu kan salah satu aturan juga di Madihin. Masa kita seenaknya kalau merubah syair. Terus yang terakhir, nah itu jangan terlena pada pengurangan aja. Artinya sampai di blog tadi juga, apa yang hendak disampaikan, isi yang sudah, tema yang sudah diberikan oleh para panitia, itu yang harus diulas, itu yang harus diberikan itu yang harus diberikan bagaimana solusinya supaya permasalahan itu bisa ditangani gitu. Jangan mengeluh aja. Itu aja Bang, bersama dengan Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai bahan evaluasi kita bersama, Ulun ingin menambahkan beberapa hal yang tadi sudah diawali oleh Bulak, kemudian ditambahkan oleh
Madihin itu ada satu teknik yang kadang-kadang pemadihinan bisa lupa. Nah, di teknik memukul tabang itu ada agungnya. Nah, jadi agung itulah yang sebagai nada dasar dari si pemadihinan. Karena beda dengan orang misalnya menyanyi di organ tunggal, ketika di cik A itu sudah nyaman. Nah, ketika madihin kita tidak diiringi oleh alat musik yang sifatnya melodis, karena tarbang ini kan sebagai penggiring. Nah itu, jadi masih banyak peserta yang kadang-kadang vokalnya agak tinggi, tapi tarbangnya model kayak andul. Jadi antara vokal dengan pengiring itu ada harmonis gitu ya. Nah, kemudian konsistensi rima atau akhir dari kalimat. Nah, antara R dengan al itu kan beda. Misalnya bungas, adikku yang bungas banar. Kemudian di bawahnya awaknya gana kayak bantal, kan beda ya antara akhiran R dengan al. Dipaksakan ya. Jadi seolah-olah sebenarnya kalau madihin lomba itu kan kita bisa merekayasa naskah, bisa ditulis kemudian ya. Nah, itu sebenarnya bisa. Kalau mau R akhirnya R semua bisa ya. Karena banyak kata yang bisa jangan, banar, apalagi langkar dan sebagainya. Nah, jadi di kesempatan ini kita masih ada melihat sedikit kawan-kawan yang belum begitu jeli ya, karena ini bahan dasar ke depan kita jadi bersama-sama untuk kita perbaiki. Nah, sama menambahkan yang struktur. Akhirnya struktur itu berpengaruh kepada proporsional penampilan ya. Misalnya di persentase tertentu isi yang harus lebih banyak porsinya. Jadi ya kayak jarak saya tadi di awalnya mengandung, tapi isinya akhirnya cuma sedikit, hanya beberapa poin aja. Nah, karena sudah ini waktu sudah habis, karena mungkin lagi menambah isi kan. Kalau mau dipanjangi akan overload gitu kan. Nah, jadi harus cerdas juga strateginya ketika lomba itu beda dengan tampil di pengantinan dan di seminar. Kemudian satu lagi pemilihan bahasa ya. Karena pemilihan bahasa diksinya juga akan berpengaruh lawan estetika syairnya, keindahan. Nah, misalnya menggunakan kata-kata yang misalnya anak bahasa Banjar ini, tapi kadang-kadang bisa tercampur-campur. Kalau mau bahasa Banjar konsisten dengan bahasa Banjar yang baik dan benar. Ya, itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat adalah acara yang telah kita nanti-nantikan dan telah ditunggu-tunggu, yaitu penampilan akbar Kampung Seni Budaya. Selamat menyaksikan. Bagaimana jika ini semua benar-benar terjadi? Lubang-lubang hitam itu semakin merajalela. Hasil kolaborasi keji para pengusaha dan penguasa perlahan berubah hijau menjadi gelap. Kampung Seni Budaya Universitas Lambung Mangkurat dengan bangga mempersembahkan pementasan yang berjudul Distopia. Selamat menyaksikan.
Ayon sule kaita yon anak ayon sule di ayon di jalapat lantang yon sule ayon anak guring anak tidur sule mamanya hendak memanggo.
Alhamdulillah, kabar Ana baik, Bu. Ibu bagaimana? Oh, syukurlah. Maaf ya, Bu. Ana baru bisa menghubungi Ibu sekarang. Karena di Pegunungan Meratus tidak ada jaringan sama sekali, Bu. Iya, Bu. Ana baru saja sampai rumah. Iya. Doakan Ana ya, Bu. Semoga apa yang Ana kerjakan kali ini berkah dan mendapatkan hasil seperti yang Ana harapkan. Iya, Bu. Iya, pasti. Ibu juga jaga kesehatan ya, Bu. Waalaikumsalam. Dayak Meratus adalah salah satu suku adat yang sudah ada jauh sebelum negara ini merdeka. Kehidupan masyarakat adat Dayak Meratus sehari-hari menghabiskan waktu dengan menanam padi atau biasa disebut dengan manugal dan berburu. Setiap tahunnya masyarakat adat Dayak Meratus selalu mengadakan aruganal, yang mana sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat dan berkah hasil bumi yang melimpah. Pegunungan Meratus merupakan sumber kehidupan kita. Namun, sebagian besar wilayah Pegunungan Meratus sudah menganga. Apa jadinya jika sumber kehidupan kita direnggut oleh kertas-kertas kebijakan? Dari tahun ke tahun, selalu saja kita yang mengurusi Aru ini. Aku bingung, kemana perginya para pemuda di kampung ini?
Apa mereka sudah tidak peduli dengan tradisi? Sabar, sabar. Mungkin mereka sudah sibuk. Sabar. Sabar katamu. Kita ini sudah tua. Mungkin saja sebentar lagi kita akan mati. Tapi ini kan memang sudah tanggung jawab kita. Iya, aku tahu ini memang tanggung jawab kita. Tapi coba kau pikir, siapa yang kelak akan menggantikan kita di sini? Sabar. Nanti juga mereka akan sadar. Terserah kau saja. Selalu saja berpikir dan tidak-tidak. Permisi, Pak. Ya, silakan masuk. Nampaknya masih banyak yang perlu dipersiapkan. Wah, kepala desa ternyata. Silakan Mbak, silakan duduk. Ning, tolong ambilkan air. Kepala desa datang. Jadi ada keperluan apa Bapak datang ke sini? Kedatangan saya kemari adalah untuk membahas tentang masa depan desa kita. Kebetulan sekali. Aku juga selalu memikirkan hal yang sama. Nampaknya para pemuda di kampung ini sudah tidak peduli dengan tradisi. Tapi Pak, bukan itu yang ingin saya bicarakan. Lalu, apa yang ingin Bapak bicarakan? Jadi begini Pak, baru-baru ini saya telah mendapatkan kabar dari pemerintah pusat bahwa tanah kita ini, tanah Meratus ini, akan segera digarap oleh perusahaan tambang. Tambang? Bapak jangan mengada-ngada. Kita ini punya hutan adat. Mana mungkin ditambang? Tapi Pak, nyatanya izin tambang atas tanah kita ini telah dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu, apa yang pemerintah desa sudah lakukan? Apa Bapak tidak melakukan apa-apa? Coba Bapak bayangkan, bagaimana jadinya jika pegunungan Meratus ini ditambang? Hancur semuanya! Sabar Pak, sabar. Apa benar Pak Kepala Desa? Tanah kita ini akan segera ditambang? Ya, itu benar. Aku sebagai kepala adat tidak akan pernah merestui adanya tambang di sini. Dan, Geni, Astaga, baru saja aku ingat kalian. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Tadi, waktu aku di balai, aku mendengar para tokoh desa membahas masalah tanah kita ini. Tanah? Ada apa dengan tanah kita? Tanah kita akan segera digarap oleh perusahaan tambang. Apa? Akan ada tambang. Jangan ada-ada kamu. Aku serius. Aku dengar langsung waktu di balai. Bahkan pemerintah sudah memberikan izin. Kalau sampai itu terjadi, bagaimana dengan nasib kita? Lantas, bagaimana berburu jika tanah ini ditambang?
Sepertinya masalah yang selama ini aku khawatirkan akan benar-benar terjadi. Itu tidak bisa kita biarkan. Kita harus pertahankan tanah ini. Hei kalian. Kalau ada tambang di sini, kita bisa bekerja dan kita akan dapat uang yang banyak. Kamu pikir uang yang banyak itu bisa membayar kerusakan alam semuanya? Benar. Uang yang banyak itu hanya memakmurkan mereka, bukan kita. Coba kalian pikirkan, kita akan dapat keuntungan yang besar karena kita semua akan digaji dan itu akan membuat kita semua makmur apanya? Ya kita hancur. Lingkungan, kita kan bisa pindah ke kota, bangun kehidupan yang baru. Lalu bagaimana dengan tanah kita? Bukankah tanah ini tidak pernah digarap? Ini cuma tanah. Untuk apa kita pikirkan? Aku setuju ada tambang di sini. Tidak, harus kita pertahankan. Baik, kita langsung temui kepala desa di balai adat untuk mempersiapkan. Pak Kepala Desa, apa-apaan itu? Apa yang telah Bapak perbuat? Ada apa ini, Putri? Kenapa Bapak izinkan ada tambang di desa kita? Apakah Bapak ingin menghancurkan desa? Apa-apaan ada ini, Pak? Kenapa kami tidak pernah mengetahui bahwa akan ada tambang di sini? Apa? Tunggu dulu. Bukan saya yang mengizinkan tambang itu, tetapi mereka telah memiliki izin yang lengkap dari pemerintah. Pak Kepala Desa, jika benar daerah kita ditambang, maka alam kita akan hancur dan masyarakat kita pun akan terlantar. Saya mengerti, tetapi mereka juga memiliki prosedur dan mereka tidak akan asal main tambang begitu saja. Mereka telah berjanji akan berbagi hasil dengan kita. Bapak Kepala Desa betul. Kita akan dapat hasil dari tambang itu. Selama ini kita jauh dari kata maju. Kita selalu tertinggal dari masyarakat yang lain. Dengan adanya tambang di sini, maka itu akan membuat kita semua makmur. Apa-apaan kamu? Pak, tidak bisa, Pak. Anda sebagai kepala desa harus bijaksana. Bukannya mematikan kepentingan mereka, Anda harus mematikan kepentingan kami. Oh, atau jangan-jangan Anda menerima sesuatu dari mereka? Tidak. Saya mencoba netral saja di sini. Tapi karena masalah ini berhubungan langsung dengan pemerintah, saya sebagai orang yang berada di bawah pemerintahan. Kita ini punya hutan adat yang harus kita jaga. Mungkin saja leluhur kita akan murka. Benar kata kepala adat. Aku juga menolak adanya tambang di sini. Semuanya sudah cukup jelas bahwa daerah Meratus ini siap untuk ditambang. Mereka para penguasa berlaku sewenang-wenang dengan memberikan kebijakan tanpa memikirkan apa akibatnya. Sebenarnya beruntunglah daerah kita ini belum tersentuh oleh tambang itu. Kalian ingat, dulu desa sebelah juga sama seperti kita. Tapi sekarang semuanya sudah banyak berubah. Tanah mereka penuh dengan lubang-lubang yang menganga. Akhirnya mereka dipaksa untuk pindah. Tidak ada perlindungan yang kuat untuk mereka. Bahkan untuk kita hanya mendengar rencana ini. Tapi para penguasa memiliki rencana yang lebih dari itu. Seperti rencana pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan yang lainnya. Kita tidak memiliki kuasa seperti mereka. Apa jadinya? Semua rencana mereka
ratu ini akan bernasib sama. Aku sebagai warga tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi bagaimana kita bisa melawan? Mereka punya segalanya. Bagaimana jika mereka datang dan memaksa masuk ke desa kita? Kita harus melawan bagaimanapun caranya. Ini tidak bisa kita biarkan. Pak Kepala Desa harus bijak dalam mengambil tindakan. Dengar dulu, kita hidup di bawah suatu pemerintahan dan kita punya aturan yang harus kita taati. Aku tidak peduli dengan peraturan. Sampai kapanpun tanda ini tetap terhadap kita. Pokoknya kami akan melawan semua ini. Kalau sampai Pak Kepala Desa tetap setuju, kami akan melawan Pak Kepala Desa juga. Sudah sepatutnya saya sebagai seorang kepala desa mengikuti aturan dan perintah dari atasan. Tapi saya juga bagian dari kalian. Saya juga bagian dari tanah Meratus ini. Saya akan memperjuangkan hak-hak kalian meskipun jabatan menjadi taruhannya. Tentu saja kita akan mempertahankan tanah kita. Mereka hanya memperdulikan keuntungan semata tanpa pernah peduli akan apa yang terjadi setelahnya. Apabila mereka tetap memaksa untuk menambang di tanah kami, maka kami akan mempertahankan tanah kami hingga titik darah yang terakhir. Halo, iya Pak. Apa? Tapi kenapa, Pak? Apakah tidak bisa dipikirkan lagi, Pak? Pak, ini berita yang harus kita sampaikan kepada dunia. Keberadaan Ratu sudah mulai terancam. Tidak bisa kita biarkan. Bukankah itu tugas kita?
Demikian penampilan akbar dari Kampung Seni Budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba Madihin se-Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba Madihin se-Kalimantan Selatan. Acara selanjutnya yaitu penutup. Para penonton sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara mewakili segenap panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan apresiasi dari kalian semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Arus Seni dan Disnatalis Kampung Seni Budaya selanjutnya. Kampung Seni Budaya Universitas Lambung